Membahas milenial Manang, sebenarnya kalau lewat dasar kecurigaan ya saya sama pasangan Maheldi Audi ini, kalau kita kritis terhadap milenial Manang, sebenarnya tagline dari pasangan Audi sama Maheldi ini kan bersama membangun sumber madani, sedangkan milenial Manang letak pada hashtag bersama membangun sumber madani, di bawahnya hashtag. Jadi hashtag itu kan fungsinya untuk mengelompokkan pesan. Jadi misalnya dalam masa kampanye untuk mengelompokkan pesan, yang mana memetakan yang mana mendukung Audi tidak, kan dibuat hashtag milenial Manang. Jadi siapa yang buat hashtag milenial Manang itulah pendukung Audi Maheldi, ya kan? Curiga saya seperti itu. Sebenarnya milenial Manang ini bukan sebagai program tapi cuma hashtag. Nah, cuma hashtag untuk untuk menipu atau menggait adalah saya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Sahabat Palanta yang dirahmati oleh Allah, pada kali ini kami di rumah Gagasan Haji Agus Salim melakukan dialog interaktif dengan para tokoh-tokoh muda yang kebetulan ada di Kota Bukit Tinggi, yang berlatar belakang dari berbagai organisasi yang ada di sini. Ada yang dari YMM, ada yang dari HMI, ada yang dari PMII, kemudian juga SEMI dan kami. Kita melihat hari ini bahwa banyak ungkapan-ungkapan kerinduan dari masyarakat mendengarkan kekritisan dari kaum muda. Tapi seakan-akan pada hari ini suara itu nyaris tidak terdengar, walaupun sebetulnya kekritisan itu masih tetap ada. Untuk itu pada kesempatan ini kita mencoba untuk melihat bagaimana para aktivis tokoh-tokoh muda ini melihat isu-isu yang berkaitan di skala lokal, yang berkaitan dengan terpilihnya gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat, Bapak Maheldi dan Audi Junaldi, dan di situ ada sebuah harapan, ide dan pikiran yang dia gagas dengan membawa jargon milenial Manang. Dan inilah yang mungkin kita lihat seperti apa, apakah ini adalah sebuah harapan yang optimis ataupun juga dipandang pesimis oleh para aktivis. Ini yang ingin kita lihat bersama-sama. Sebelumnya kita perkenalkan yang hadir dari hari ini adalah pertama-tama kita ucapkan terima kasih pada seluruh kawan-kawan, para sahabat muda yang sudah hadir di sini. Kita perkenalkan yang pertama dari sebelah kanan saya, itu adalah Bung Rio Priadi. Beliau ini adalah tim suksesnya Ustadz Maheldi. Dan kemudian di sebelah Bung Rio adalah Bung Muhammad Sabrun Jamil. Beliau ini adalah aktivis dari Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Kota Bukit Tinggi. Dan kemudian di sebelahnya lagi adalah Bung Hardiansah Fadli. Beliau ini aktivis di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Kota Bukit Tinggi dulunya, yang sekarang sudah menjadi senior, dan kita sering menyebut itu nabinya gitu. Dan calon ketua PB ya? Calon ketua PB insya Allah periode berikutnya, bukan yang kongres sekarang. Tadi lah lebih. Dan di sebelahnya lagi adalah Bung Khalil Fajri. Ini adalah organisasi yang baru muncul lagi sebetulnya bukan baru tapi baru ada di Bukit Tinggi, yaitu dari Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia. Sorry Bung Khalil, wajahnya mirip Surya Paloh, kan memang kampungnya Surya Paloh. Dan kemudian di sebelah kiri saya adalah Bung Febri Zulhenda, punya pengalaman politik di Jakarta, sudah menjadi tim sukses walaupun tidak mengaku sebagai orang partai. Kemudian sebelahnya lagi adalah Bung Alwi Saputra, mantan ketua cabang
Ikatan Mahasiswa Muslimin, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Bukit Tinggi Agam. Tidak jauh. Dan kemudian juga berikutnya adalah Bung Eko. Beliau ini adalah dari SBLF Sumatera Barat. Ini lembaga survei, dan kemarin ramalan-ramalan beliau ini untuk beberapa daerah menang, tapi tidak semua gitu ya. Untuk beberapa daerah menang. Dan kemudian terakhir adalah Bung Aliman Sahmi, Muhammad Aliman Sahmi. Ini adalah founder dari Dangau Tuo Institute yang berada di Koto Marapak, Kabupaten Agam, Ampe Angke. Baik, mungkin barangkali sekali lagi kita ucapkan terima kasih karena perbincangan ini kita harusnya mulai dari jam 2, tapi karena ada sesuatu mungkin baru hari ini kita sempat memulainya. Saya ingin mengawali dari Bung Rio Priadi. Dari visi misi program unggulan yang disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang terpilih, seberapa optimis Bung Rio Priadi itu bisa terwujud? Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau pertanyaannya optimis, ya optimis lah kan. Karena memang karena bagian itu sukses ini kalau menang tidak masalah ya, ngaku jadi tim sukses. Kalau menang ya, kalau kalah kan agak segan. Kalau menang alhamdulillah ngaku aja tim sukses ya. Jadi dari awal dalam merancang visi misi program unggulan memang yang saya tahu, karena saya juga tidak banyak terlibat dalam pembahasan strategis, itu memang banyak melibatkan para pakar gitu kan. Termasuk juga salah satu khusus yang paling intens itu misalnya di segi pariwisata itu ada nama Muhammad Zuhrizul ya, yang cukup intens, dan yang informasi yang saya dapat pun beliau cukup banyak menggelontorkan uang ya, cukup banyak dalam pemenangan itu. Tapi optimis sih ya, karena dari kalau saya menilai dari seluruh janji-janji politik, baik itu terdapat dalam visi misi kemudian di breakdown menjadi program unggulan, itu semuanya tidak ada yang muluk menurut saya ya. Tiada memuluk. Yang paling mungkin yang menjadi sorotan oleh banyak orang itu misalnya 100.000 milenial, entrepreneur milenial kan. Ya nanti kita pertajamlah dengan diskusi berikutnya terkait dengan program ini. Kemudian apa program misalnya ada 10% APBD untuk bidang pertanian gitu. Saya rasa ini juga bukan hal yang muluk-muluk gitu kan. Karena Sumatera Barat sendiri pernah mencanangkan itu, saya lupa tahunnya itu sekitar pernah 9% gitu. Jadi untuk sekarang mungkin turun sedikit di angka berapa, 7 atau berapa persen enggak pertanian. Jadi saya rasa untuk mencapai 10% bahkan menurut saya masih kurang gitu. Kalau dipahami APBD untuk pertanian itu termasuk biaya langsung di dalamnya, gaji pegawai dan gaji semacam itu masih kurang gitu, 10% itu. Kalau bisa memang 20% ya Bang Sami, yang mungkin Bang Sami itu hitungannya lebih pas hal ini. Jadi secara umum saya menilai cukup realistis dan insya Allah bisa diwujudkan gitu. Terlebih memang yang paling menjadi keunggulan di sini dari dua pasangan ini, itu di awal sudah menjalin komitmen untuk saling berbagi peran gitu. Ya, yang informasi saya dapatkan itu misalnya untuk pariwisata, ekonomi dan pertanian itu akan digarap oleh wakil gubernur gitu kan. Tapi kalau hal ini kan sangat dinamis nih ya. Itu dengan akan hal seperti ini pastinya karena ini soal kepentingan pasti sangat dinamis nanti perjalanannya. Tapi karena ini sudah menjadi komitmen, mungkin bisa mudah-mudahan ini sebuah harapan ini antara gubernur dan wakil gubernur bisa saling bekerja bersinergi dengan kapasitas masing-masing gitu. Mungkin itu optimis insyaallah. Kalau kita bawa ini ke Bung Alwi, kita akan sampai
pernah juga ke kampungnya Bung Alwi nih, di Pangkalan sana. Bung Alwi optimis apa pesimis? Mengenai pertanyaan yang sama, saya dari jargonnya saja, saya masih ragu seperti itu ya. Yaitunya mulai dari yang di penghantar tadi disampaikan bahwa milenial Manang ya, itu definisi yang disampaikan oleh web resmi dari Sumatera Barat itu tidak sesuai menurut saya, karena yang saya baca kemarin itu saja tambak milenial. Jadi definisi milenial di sana itu adalah tambak-tambak kecil, sehingga itu menjadikan kita mengkop semakin kecil seperti itu ya. Jadi milenial Manang ini sebenarnya itu adalah menang dari segala sisi seperti yang disampaikan oleh Bung Rio tadi seperti itu. Jadi kalau memang implementasi RPJM segala macamnya kita lihat itu memang belum bisa kita uji karena beberapa bulan ini baru 1 bulan fitnya seperti itu. Jadi adanya pesimis, saya rasa pesimis untuk kesana seperti itu ya. Framing yang diberikan saat ini saja dalam 1 bulan ini saja untuk milenial itu negatif, saya lihat seperti itu kira-kira. Kalau ini Bung Anda ini kan Febri Zulhenda ini kan latar belakang psikologi ya. Jadi kita coba dudukan dulu pengertian dari milenial gitu. Biar kita bisa melihat sebenarnya membedakan, karena milenial mana ini yang dimaksud siapa, yang dimaksud itu siapa gitu ya. Artinya kita melihat betul tidak menang atau dia hanya menjadi alat eksploitasi untuk kebutuhan suara. Kan gitu ya. Jadi dia eksploitasi untuk kebutuhan suara, kebutuhan elektoral. Gitu. Kira-kira yang milenial ini yang mana? Atau kita ini masuk milenial? Baik, kalau kita berbicara tentang kategori atau pengklasifikasian istilah milenial, karena memang istilah milenial ini adalah satu kosakata yang menarik akhir-akhir ini gitu. Menarik untuk dijadikan dalam tanda kutip jualan gitu, ataupun mungkin hanya sekedar bahan diskusi. Kalau berbicara tentang pengklasifikasiannya, milenial ini bisa dikategorikan adalah mereka-mereka yang termasuk ke dalam kategori generasi Y atau generasi Y. Kalau dikategorikan tahun kelahiran itu adalah tahun kelahiran 80-an, 90-an. Jadi kalau milenial itu bisa dikatakan yang lahir 80, 90 sampai awal 2000-an. Artinya kalau dari segi umur ya mungkin maksimal itu usia 40 tahunan lah. Nah, mereka milenial ini adalah anak-anak dari generasi X atau generasi baby boomers dulu. Sekarang artinya udah senior, udah para sepuh gitu ya. Nah, yang secara mental dan secara pemikiran itu sangat jauh berbeda gitu. Kita ambil contoh misalnya, kalau kita berbicara tentang generasi X, orang tua dulu, bagaimana perjuangan meniti karir itu adalah begini, perjuangan ayah, perjuangan paman dulu atau kakek dulu begini, perjuangannya meniti karir dari mana. Sementara karakter dari milenial, apalagi mungkin milenial yang lahir 90-an atau awal 2000-an, itu lebih cenderung entah itu faktor teknologi atau faktor perkembangan zaman, lebih suka sesuatu yang instan, yang cepat, dan tidak sedikit perbedaan pendekatan untuk meraih kesuksesan antara generasi X dulu dengan generasi milenial sekarang. Sehingga kalau dikategorikan milenial Manang, definisi milenial Manang ini yang perlu kita dudukkan dulu. Okay. Nah, sebelum kita berbicara target gitu ya, artinya milenial ini punya kecenderungan yang berbeda, punya pendekatan yang berbeda. Dan untuk mencapai menang itu kan juga artinya punya jalan yang berbeda juga. Mungkin ini menarik pertanyaan ini kita tanya ke Bung Eko ya, sebagai seorang survei, seberapa persen
tingkat partisipasi kalau kita kelompokkan kelompok milenial itu di pilkada kemarin? Sumbar lah. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ardinal yang telah memberikan kesempatan. Jika kita berbicara dengan tingkat partisipasi pemuda Sumbar pada saat kita survei, itu kan kalau dari survei kita melihat polanya itu kisaran 20% kita survei pemuda dalam lebih ya, karena yang 20% itu kita ngambil umurnya 23 ke bawah. Sedangkan pemuda hari ini berdasarkan undang-undang nomor umur 18 sampai 30 tahun. Jadi kurang tersinkron. Sedangkan dari 23 sampai 30 lebih ya, kita sampai 50 ya. Jadi hanya beberapa gambaran saja. Tetapi pada saat kita tanya di lapangan, partisipasi mereka itu agak apatis. Kenapa? Mereka seperti dicuci otaknya dari media. Dia berpikir bahwa politik itu kotor, satu. Yang kedua, bahwa politik itu seperti dagangan yang itu hanya untuk orang-orang tua. Mereka masih berpikir kebanyakan sibuk main gadget. Kalau kami survei kan, sibuk masalah pribadi, masalah percintaan, masalah sekolah, dan masalah yang lain. Tidak berbicara secara kompleks tentang politik hari ini. Dan benar, memang anak muda ini, karena secara gambaran bahwa pemuda sekarang persentasenya banyak di nasional dan di Sumbar pun seperti itu. Ini memang menjadi fokus, mungkin ada beberapa dan terutama setiap pasangan calon berusaha menggait suara pemuda di Sumbar. Menarik. Kalau tadi dikatakan bahwa anggaplah dari 18 sampai 23 itu ada tingkat partisipasi itu sekitar 20%. Maksudnya kita surveinya itu hanya 20% dari total sampel. Enggak, dari total sampel itu tentu kan ada gambaran. Oke. Berapa sebetulnya tingkat partisipasi? Kan tidak mungkin juga semua disurvei kan begitu. Yang diambil kan sampel, kemudian di situ disimpulkan bahwa tingkat partisipasi sekian. Ya kan? Oke, kalau berbicara tingkat partisipasi untuk ikut memilih nanti ke depannya, andai kata ditanya apakah hadir pada saat pencoblosan, kira-kira 60-70% mereka akan menjawab. Tapi terkait dengan pilihannya, mereka biasanya berkaca pada pilihan orang tua atau pilihan rata-rata teman sebayanya. Berarti ada tinggi 60-70%. Ya. Nah, 60-70%. Kalau misalnya ya, kita bawa matematisnya itu kemenangan itu 30%. Nah, kalau 60% dari 18 sampai ini ya, sementara data statistik 2019 itu saya ingat betul ini angka ini saya ingat betul pemuda Sumatera Barat itu adalah 1.300.385 orang, seperempat dari jumlah penduduk Sumatera Barat. Itu mungkin tidak terlalu jauh beda. Tapi itu dihitung dari umur 16 sampai 30. Dari umur 16 sampai 30. Nah, berarti di situ ada kita nggak tahu juga kelompok umur 16 berapa gitu. Kalau 60% berarti kan tingkat partisipasi itu juga sebetulnya rendah. Rendah, kan seharusnya ketika jargon milenial menang ini bukan sebetulnya antusias dari ini gitu ya. Bagaimana menurut pandangan Bung Muhammad Sabrul Jamil ini? Kalau tadi pemuda itu dari hasil survei itu digambarkan adalah pilihannya itu karena dikaitkan dengan pilihan orang tua, kemudian mereka jauh lebih apatis seperti yang disampaikan Bung Eko, dan usia 18 sampai 23 berarti adalah usia di perguruan tinggi.
Artinya tamat SLTA di umur 18 atau 19, kemudian berada di perguruan tinggi, tamat menyelesaikan S1. Fenomena apa sebetulnya yang ada? Kok pemuda di Sumatera Barat berpikiran begitu? Kira-kira. Berarti mereka kan keluar dari perguruan tinggi. Rata-rata keluar dari perguruan tinggi, ya angka di perguruan tinggi itu masih di sekitar 13% kalau tidak salah. Dan kemudian berarti ada di SMA sekian gitu ya. 35 atau seberapa, saya lupa angka pastinya. Kira-kira apa sebetulnya yang terjadi? Kalau saya melihat gini Mas, mungkin kita berbicara tentang peran ya, peran milenial. Kalau di usia 18 sampai 23 tahun itu kan di usia perguruan tinggi. Kemudian usia sekolah itu kan lebih kurang dari usia 6 tahun atau 7 tahun, kemudian sampai ke usia 14 tahun misalnya. Nah ini kan usia yang produktif sebenarnya untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia, katakanlah secara individual gitu. Mereka dibekali pendidikan oleh orang tua. Nah persoalannya bagaimana setelah tamat dari pendidikan mereka terlibat di tengah masyarakat, apakah itu terlibat di pemerintahan, kemudian di lembaga-lembaga pemerintahan yang lain. Nah ini yang harus kita dudukkan dulu satu-satu. Nah apakah mereka ini terlibat di pemerintahan? Nah kalau mereka terlibat di pemerintahan, tentu mereka mengambil peran sesuai dengan jalan pilihannya sendiri gitu. Misalnya di kancah politik, terlibat di partai politik, kemudian di usia-usia yang seperti ini itu kaya dengan ide dan gagasan sebenarnya. Tapi apakah mereka sudah berperan di ranah kepemimpinan? Belum tentu. Keterlibatan mereka ini apakah keterlibatan dari bawah ke atas atau memang dari atas ke bawah? Kalau dari atas ke bawah artinya pemimpin merangkul, melibatkan para usia yang produktif tadi, yang tamat dari perguruan tinggi. Tapi kalau dari bawah ke atas, mereka melibatkan diri di ranah politik misalnya, di ranah pemerintahan, kemudian di lembaga-lembaga pemerintahan yang lain untuk berkontribusi, berkontribusi kemajuan daerah, kemajuan nagari, kemudian termasuk kemajuan provinsi Sumatera Barat tadi. Kalau kita berbicara tentang tagline dari bersama milenial menang ini, kalau saya melihat seperti itu, Mas. Artinya usia milenial ini hari ini kalau kita memakai apa yang disampaikan oleh pengendara kita tadi, usia 80-an, kemudian 90-an, kemudian awal 2000-an, itu kan usia yang sekarang itu Kelahiran 80-an. Ya, 80-an ya, kelahiran 80-an, kemudian kelahiran 90-an dan 2000-an itu kan 20 tahun ke atas atau 35 tahun 35 tahun maksimal. Nah, itu kan usia yang produktif. Usia yang produktif itu untuk memberikan gagasan kepada pemerintah misalnya. Kemudian mereka bisa melakukan autokritik misalnya kepada pemerintah daerah atas kebijakan-kebijakan yang dikonsep, yang didesain misalnya oleh pemerintah untuk satu prodi pemerintahan ke depan misalnya seperti itu. Jadi kalau kita kembali, idealnya kan memang begitu. Kalau kita kembali misalnya, kalau pertanyaan itu disamakan pertanyaan tadi itu kepada Bung Rio Friadi, ya memang jawaban Bung Rio Friadi memang sangat wajar kalau dia menyatakan bahwa ini optimis, itu bisa ya. Tapi ketika kita melihat bahwa kenyataannya, di mana letak menang milenial itu? Kalau misalnya dari hasil lembaga survei yang digawangi oleh Bung Eko itu ketemu bahwa dia itu tidak punya pilihan sebetulnya. Kalau pilihannya itu cuman mereka tidak peduli siapa yang mau jadi kepala daerah, kemudian mereka ya terserah pilihan orang tuanya siapa kita ikut, atau siapa yang lebih banyak nampak balihonya, atau siapa yang lebih gitu. Kira-kira menurut Bung Fadli sepakat tak dengan Bung Rio itu bahwa ini akan optimis bahwa milenial di Sumatera Barat ini kan menang nih sama satu periode ini? Atau apa sih yang dimaksud dengan, coba kita mereka-reka, karena kan kita nggak bicara langsung dengan sumbernya nih, kita nggak bicara dengan
Bung Audi Jenaldi atau langsung dengan Buya kan gitu ya, karena kita coba mereka apa yang maksud menang gitu maksudnya, kalau kenyataannya seperti itu. Satu. Kemudian yang kedua, tawaran yang ditawarkan ini kan yang sangat prestisius, 100.000 entrepreneur, ini tujuannya adalah kepada milenial. Saya bilang begini, kalau kita bagi 5 tahun, mudah-mudahan ini salah ya, kalau saya bagi 5 tahun, itu artinya dibagi per kabupaten kota, sebulan itu lahir 146 pengusaha baru di dunia entrepreneur. Ini masuk akal apa enggak? Ya begitu ya. Jadi kira-kira menurut Bu Fajri gimana? Optimis lah ya? Oke. Atau yang dimaksud menang itu apa ya? Kalau ditanya maksudnya menang itu tentu kita harus tanyakan ke penggagas dari konsep milenial menang. Jadi kalau kita berangkat dari definisi milenial menang tadi ya, sebelum kita masuk kepada Ya gini, saya coba gini elaborasi lebih dalam kan. Kalau dihitung-hitung kelompok milenial itu kelahiran 80 pakai terminologinya Bung Enda, Bung Fadli kan termasuk milenial. benar. Ya, jadi itu yang ingin saya sampaikan. Maka kalau kita berangkat dari data BPS misalnya nih, tahun 2020 terakhir itu kan sensus penduduk untuk Sumatera Barat itu kan kurang lebih ya 5,3 jutaan. Nah, justru ya, kalau berangkatnya dari definisi milenial yang disampaikan oleh Bung Enda tadi nih, yang mengatakan bahwa generasi milenial itu kan generasi Y. Justru generasi Y itu kalau dipresentasikan dari jumlah penduduk Sumatera Barat tahun 2020 itu hanya berkisar 24% dari total penduduk Sumatera Barat. Justru yang lebih banyak mendominasi itu adalah generasi Z. Nah, generasi Z itu kan kelahiran 96 sampai 2000-an. 2000-an. Itu mencapai kurang lebih 30% gitu. Nah, jadi kalau dilihat dari kacamata politik misalnya, milenial yang dimaksud ini yang mana ini? Yang mana? Apakah yang dimaksudkan sesuai dengan definisi yang disampaikan oleh Bung Enda atau mencakup generasi Z juga? Nah, kalau kita pakai kacamata politik ini kan cukup menggiurkan gitu. Bisa dikatakan 50% ya pemilih ya, pemula dan pemilih muda itu bisa menjadi penentu kemenangan kandidat tertentu. Nah, saya rasa mungkin kalau mereka pakai bahasa milenial, mungkin berangkatnya dari situ. Nah, kan wajar gitu, banyak kandidat-kandidat yang menggunakan jargon dari milenial itu. Nah, persoalan milenial menang kita kan nggak tahu gitu. Seperti apa sih yang dimaksud dengan milenial menang? Apakah saya menduga-duga nih kalau misal yang dimaksud dengan milenial menang itu adalah salah satu tantangan generasi milenial ini adalah kebutuhan tenaga kerja, kebutuhan lapangan kerja. Nah, apakah yang dimaksud dengan milenial menang ini hari ini kandidat dari Bung Rio Riyadi ini bisa mempertemukan generasi muda yang butuh akan lapangan pekerjaan dengan lapangan pekerjaan? Apakah itu yang dimaksud milenial menang? Saya rasa itu bagus, tinggal bagaimana nanti implementasinya. Nah, ketika ditanya apakah saya optimis gitu, ya seharusnya kalau saya berangkatnya di sini, seharusnya kandidat calon gubernur dan wakil gubernur itu ketika dalam dalam merumuskan konsep ya, visi misi kemudian dituangkan nanti dalam bentuk program unggulan, tentu harus berangkat dari sikon. Nah, situasi kondisi hari ini situasi dan kondisi hari ini kan tidak ideal. Apakah bisa gitu memaksakan program unggulan itu di saat kondisi Sumatera Barat maupun di kancah nasional itu sedang tidak ideal? Nah, saya ragu akan hal itu gitu. Apakah nantinya program 100.000 orang entrepreneur itu bisa terwujud? Itu. Jadi gini,
kita sejak dari reformasi, harapan itu kan terjadi perubahan. Harapan perubahan itu tentu saja motif utamanya adalah ekonomi, kehidupan yang lebih baik, kehidupan demokrasi yang lebih baik, dan seterusnya kan begitu. Kita lihat gini, kalau yang jadi pikiran bagi saya begini, kalau setiap kita ini para pemuda melihat bahwa yang diberikan itu adalah hanya sebuah harapan-harapan yang kemudian yang tidak bisa terrealisasi, ya kan? Dulu begitu juga, sebelumnya begitu juga, sekarang begitu juga, kan begitu. Ini kan masalah. Nah, kalau misalnya dalam kondisi pandemi, tentu saja kita melihat begini, prioritasnya kemana? Kan harus memilih. Kalau kaidah usul fiqh itu kata Bung Khalil ini, kalau bertemu dua hal yang wajib, salah satu mesti gugur, ya kan? Mau diselamatkan yang mana? Ya kan? Kalau milenial ini tidak diselamatkan, berarti kan milenial nggak mana, kan bohong, ya kan? Nah, tanyanya begini, menurut Bung Sahmi gitu ya, supaya milenial Manang ini terrealisasi, apa yang harusnya dilakukan oleh gubernur dan wakil gubernur ini? Karena untuk Bung Fadli tadi kondisi nggak ideal. Pertama, terima kasih Mak ya. Di sini saya baca kan itu jargon unggulan milenial Manang itu kan berangkat dari bonus demografi ya. Ya. Jadi di sini kalau bicara bonus demografi itu kan jumlah generasi muda yang banyak. Jadi kalau bicara bonus, saya juga kadang berpikir di sisi lain. Ada bonus, ada beban. Jadi saya berpikir melihat kondisi statistik seperti masalah penyebaran narkoba sekarang nomor 1 gitu kan. Kemudian masalah hal-hal yang berkaitan dengan asusila, kita malah berpikir kondisi demografi sekarang menjadi beban sebenarnya. Betul dikatakan Mama tadi, kita harus selamatkan terlebih dahulu sebelum kita berpikir bagaimana memenangkannya. Secara sederhana kita berpikir sebelum kita berpandangan tentang menang itu, kita harus menyadari dulu seberapa besar kekalahan milenial selama beberapa tahun belakang ini. Itu yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Itu yang sangat fundamental sekali. Yang kedua, terkait dengan kondisi ideal itu, ada tadi terkait dengan entrepreneur yang 100.000 orang ya. Sebenarnya kalau kita pikir lagi tentang ekonomi itu, untuk kegiatan ekonomi itu tidak pengusaha saja. Itu perlu kita dudukkan terlebih dahulu. Malah saat kemajuan teknologi itu, yang dituntut sebenarnya itu adalah profesionalitas. Saya tenaga profesional. Sekarang kita kan lihat ada namanya data science, profesional data science, kemudian analis keuangan, analis pariwisata, itu kan tidak berkaitan dengan entrepreneur. Itu kan terkait tenaga profesional semuanya. Nah malah itu sebenarnya kalau dibagi sebenarnya itu tenaga profesional dan entrepreneur itu sebenarnya ingin lebih mengefisienkan anggaran. Kenapa demikian? Kalau berbicara entrepreneur itu kita harus berpikir dua sisi. Pertama terkait dengan pembiayaan, permodalan, kemudian terkait dengan pasar. Dua hal ini sekarang masih sangat rancu. Pertama tuh iklim pasar di Sumatera Barat untuk mengekspansi saja sangat susah. Mungkin boleh tambah satu lagi, mungkin skill mungkin juga. Nah, karena itu bagian profesional ya. Nah, kemudian masalah pembiayaan. Sekarang kita berpikir skema pembiayaan untuk 100.000 ini seperti apa? Apa yang akan dilibatkan? Melibatkan perbankan. Perbankan sekarang itu Bank Nagari itu bisa dikatakan kreditnya banyaknya macet ya. NPL-nya tinggi. Itu di atas berapa persen? Kinerja bisa dikatakan terakhir lihat misalnya 3%, tapi itu kalau untuk menggenjot perekonomian dengan pembiayaan seperti itu kita tidak tahu. 2,5 aja udah masalah kan? 2,5 itu masalah. Oke. Kemudian untuk pasar, seberapa paham ya misalnya milenial sekarang tentang ekspansi pasar itu seperti apa? Mereka yang mau berjualan seperti apa dan apa yang akan mereka jual? Kalau seperti Bung Henda yang cukup kreatif itu juga berpengalaman di kota besar seperti Jakarta, oke lah.
Tapi bagaimana dengan milenial yang belum menyentuh lingkungan yang cukup heterogen itu, yang cukup dinamis itu? Kalau untuk pasar Sumatera Barat saja ya bagaimana untungnya 100.000? 1.000 saja kita masih ragu. Kita harus berpikir 100.000, mereka harus ekspansi keluar. Setidaknya mereka harus cross ke daerah, mungkin ke Malaysia. Itu yang perlu kita pikirkan terlebih dahulu. Jadi sebenarnya kalau bisa berbicara tentang milenial Manang, pertama itu kita pahami dulu kekalahan kita selama beberapa tahun terakhir ini sudah disadari atau belum. Ya, bagaimana penanganan penurunan moral pemuda itu, bagaimana penanganannya? Mengira coba. Oke, menarik apa yang disampaikan Sahmi tadi. Kita mendudukkan definisi Manang itu sendiri. Kalau tadi kita bicara milenial Manang, terus kemudian Bung Sahmi mencoba menarik dari apa yang sudah lewat, berarti milenial ini mempunyai sejarah kekalahan gitu ya. Artinya ada yang harus dikembalikan. Kalau meminjam istilah dari bela diri nih Ustaz ya, bela diri boxer atau tarung derajat itu dia punya filosofi taklukkanlah dirimu oleh dirimu sendiri. Nah, artinya ada lawan yang sebenarnya itu tuh ada di diri sendiri, atau kemudian lawan itu ada di lingkungan, kemudian ada pada sistem mungkin. Nah, untuk berbicara menang ini berarti lawan-lawan tadi tentu harus dikalahkan, baik itu diri sendiri, baik itu lingkungan. Mungkin tadi berbicara tentang kejahatan kenakalan remaja, kemudian tantangan teknologi, itu kan tantangan-tantangan yang mesti harus ditaklukkan untuk bisa dikategorikan menang. Nah, kalau berbicara milenial menang, kalau saya berpandangan dalam artian bisa jadi menang yang dimaksud di sini adalah mempunyai kreativitas, mempunyai karya, gitu, mempunyai sesuatu yang bisa dibanggakan. Nah, kalau berbicara entrepreneur, memang tidak bisa terlepas dari yang namanya permodalan. Tapi saya sempat juga searching tadi, membaca perjalanan dari Pak Audi yang waktu itu memang menggaungkan milenial Manang ini. Beliau mengatakan yang menjadi tolak ukur itu tidak selalu uang. Nah, jadi memang kreativitas itu justru yang kita tonjolkan. Apakah memang ini yang menjadi fokus dari Audi itu sendiri, yang memang kalau kita lihat Mahyildi Audi yang cukup fokus tentang milenial ini memang bagian Audinya gitu. Nah, apakah memang ini yang menjadi fokusnya atau mungkin yang lainnya, itu yang akan kita tunggu. Terus kemudian tadi Bung Sahmi juga menyinggung soal pasar gitu. Pasar, kalau 100.000 entrepreneur dilahirkan, kemudian melihat pasar Sumatera Barat, ya justru kalau menurut saya sendiri pola pikir yang seperti itu yang memang harus kita balik gitu. Justru melihat pasar sekarang, dunia sekarang ini, kita jangan lagi berpikir pasar itu hanya Sumatera Barat gitu. Kalau kita lihat kecenderungan sekarang, Bukit Tinggi katakanlah baru meresmikan pasar teh yang boleh dikatakan punya bangunan yang bagus gitu. Tapi coba lihat kenyataannya, berapa potensi pembeli yang datang sekarang. Kalau kita lihat kecenderungan, ibu-ibu sekarang lebih cenderung mungkin buka Shopee atau buka Tokopedia, buka lapak, lebih suka berbelanja online. Yang mungkin belanjanya itu ada di Jakarta, ada di Bandung, sementara kita punya pasar sendiri. Nah, kadang kita juga tentunya agak sedih gitu ya. Kalau dulu waktu saya masih sekolah, kalau mau bikin kaos, mau bikin jaket, ini kemana? Ke Bandung gitu. Serasa ada kebanggaan kalau kita memakai bahan produk Bandung. Nah, Manang itu sendiri mungkin ini yang akan menjadi tantangan dari milenial Minang ini sendiri. Ini semacam branding. Ya, jadi gini, kita kan tidak mau kalau ini hanya menjadi jargon atau hanya ini sesuatu yang buat enak lah kita dengarkan ya. Dan kita nggak mau ini menjadi sebuah PHP, tapi kita mau buat janji kampanye ini, yang ini kan mau betul-betul terwujud. Tentu kita ingin melihat bahwa janji itu memang membuat milenial ini menang. Tapi tentu menarik ini apa yang disampaikan oleh Bung Sahmi, itu sebetulnya kalau hari ini dikatakan menang berarti sebelumnya kalah.
ya kan? Tidak ada masalah. Ada masalah gitu. Kalau menurut Bung Khalil ini kan mahasiswa gitu, kira-kira apa kekalahan milenial ini? Sebelum Nah, Bung Khalil masuk generasi milenial atau generasi milenial ya? Gimana? Oke, sebelum membahas milenial Manang, sebenarnya kalau lewat dasar kecurigaan ya saya sama pasangan Maheldi Audi ini, kalau kita kritis terhadap milenial Manang, sebenarnya tagline dari pasangan Audi sama Maheldi ini kan bersama membangun sumber madani, sedangkan milenial Manang letak pada hashtag bersama membangun sumber madani, di bawahnya hashtag. Jadi hashtag itu kan fungsinya untuk mengelompokkan pesan. Jadi misalnya dalam masa kampanye untuk mengelompokkan pesan, yang mana memetakan yang mana mendukung Audi tidak, kan dibuat hashtag milenial Manang. Jadi siapa yang buat hashtag milenial Manang itulah pendukung Audi Maheldi, ya kan? Curiga saya seperti itu. Sebenarnya milenial Manang ini bukan sebagai program tapi cuma hashtag. Nah, cuma hashtag untuk menipu atau menggait lah saya kan. Jadi karena digunakan hashtag itu sebenarnya perlu dikritisi lagi ya kan. Kalau di situ saya pertama berangkat dari situ. Yang kedua kecurigaan saya kan, tapi ketika melihat membedah di program unggulan mungkin khilaf atau gimana di entrepreneur masuk kata milenial. Nah, artinya dari 15 program unggulan hanya satu itu yang menggunakan kata milenial. Nah, jadi sebenarnya milenial Manang itu kan perlu dipertajam lagi. Memang yang paling memahami apa milenial Manang itu tentu Audi sama Maheldi yang membuat tagline ini, ya kan? Tapi menariknya di sini ya, di masa yang singkat ini, bagaimana mereka itu sebenarnya pertanyaan kita, bagaimana dia mewujudkan yang 15 ini? Karena kalau diukur sebenarnya ini cukup terukur. Yang pertama, di program unggulan itu membangun pendidikan vokasi berbasis kawasan, dan pendidikan vokasi itu kan pendidikan keahlian, skill. Jadi setelah UGM mencoba untuk menghilangkan D3 dan lebih mengedepankan D4, sarjana-sarjana terapan, mungkin Audi terpikir ke situ dan memasukkan ini sebagai salah satu program unggulan. Akan tapi kalau saya lihat dari dari beberapa wawancara Maheldi Audi di media Sumbar, kan sebentar lagi menjelang pembahasan RPJMD, ya kan? Dan tapi kembali di sini, seberapa besar sih program unggulan ini yang akan disinggung? Ya kan? Lagi-lagi di sini kan membahas soal memang ini penting, bahas soal pertanian, peternakan, bagaimana meningkatkan infrastruktur dan segala macam, kan kembali ke situ curahan fokusnya. Jadi harus kita tanyakan arah dari milenial ini, memahami milenial ini, apakah milenial itu selalu diartikan sebagai milenial generasi yang paham teknologi atau generasi yang eksis segala macam, atau milenial ini diartikan sebagai generasi muda yang berskill sesuai dengan pendidikan vokasi tadi. Nah, jadi kalau seandainya betul-betul itu dirumuskan dalam RPJMD, saya optimis ini bisa berhasil, betul-betul menang. Kenapa? Karena yang pernah dalam konsep karena yang pertama diasah kalau di program unggulan itu pendidikan vokasi. Akan tapi kalau misalnya dalam rencana pembangunan itu tadi pendidikan vokasi itu tidak menjadi yang didahulukan. Kita berarti situ dulu. Kalau misalnya tadi dikatakan kalau ini masuk di pendidikan vokasi, ya, dan itu dikatakan menjadi indikator milenial menang. Jadi gini, 1 tahun ini pemerintah ini nggak bisa apa-apa karena dia melanjutkan apa yang sudah dirumuskan oleh pemerintah sebelumnya. Tuh, baru dimulai pendidikan vokasi itu di 2022. Nah, pendidikan kalau misalnya pendidikan itu dilakukan dalam pendidikan formal, ya, seperti D4 dan segala macam yang disebut ini, mungkin barangkali ini habis jabatan belum tentu ada hasil ya. Nah, ada apa kalau misalnya ini dijadikan, atau misalnya pendidikan formal, ya, saya nggak tahu informal ya, kalau misalnya balai latihan dan segala macam lebih ke informal saya informal. rasa. Akan tapi saya melihat di sini program 100.000 entrepreneur itu saya rasa itu muluk-muluk dan mustahil.
melihat masa jabatan yang muluk-muluk dan mustahil. mustahil. Akan tetapi ada nilai positif di situ. Jika seandainya Memupuk optimis. Enggak, bukan di situ. Jika seandainya di masa yang singkat ini lebih kepada melahirkan pemuda yang berskill, lebih melahirkan kepada pemahaman pemuda, misalnya dia ingin bertani, bagaimana bertani yang baik, bertani yang sesuai dengan itu, atau berternak segala macam, itu lebih ke situ keahlian yang tidak mustahil. 1000 ini akan lahir. 100 ribu milenial akan lahir. Tapi kalau seandainya langsung ke situ, seperti kata Bang Syahmi tadi, pasarnya mau kemana, dia mau jualan apa? Sebab kalau online, selama masyarakat kita masih berpikir soal ongkir, online masih agak sulit kita dalam. Kalau tadi misalnya tadi disebut bahwa menang itu karena ada kalah sebelumnya. Nah, kalah ini kita minta didefinisikan lebih lanjut kepada Bung Samin. Kalah yang dimaksud itu, ini kan berbagai aspek. Kita menjadi mempertanyakan sepuluh tahun ke belakang itu yang menjadi gubernur itu loh, profesor loh, orang pendidikan loh, ahli psikologi lagi loh. Lalu kenapa tiba-tiba muncul jargon pilihan mana? Ada masalah apa ini soal milenial di masa ini? Apa masalahnya? Sehingga kita melihat seharusnya yang diselesaikan bukan bicara entrepreneur ya, tapi masalah-masalah yang di sini harus diselesaikan. PR-nya Buya untuk menyelesaikan karena kalah kan sebelum itu. Baik Pak, saya tahu. Oke. Saya juga melihat statistik yang beberapa hari yang lalu Mama Syah juga. Dan sebelum beberapa waktu yang lalu kita diskusikan juga. Itu masalah terkait dengan kondisi, yaitu tidak jauh dari permasalahan moral generasi muda. Jadi kan kita bisa lihat, kalau kita lihat dari tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs itu kan sebenarnya kan lebih kepada penitik beratkan bagaimana generasi yang ada sekarang itu mereka secara berkelanjutan memiliki kenaikan kemampuan, dan itu tidak bisa jauh dari bagaimana moral mereka tetap sehat. Sementara sekarang itu kita lihat satu aja, itu masalah narkoba misalnya. Itu kan kalau narkoba itu kan kita bisa lihat, kalau narkoba itu tidak jauh-jauh dari generasi muda. Milenial kan objek yang menjadi setelahnya, kalau kita objek pasar dari narkoba itu kan generasi muda. Sementara di sini nomor 1 penyebaran di tingkat desa itu kan sangat menyedihkan. Di desa saja sudah tinggi, bagaimana di kota? Kemudian kalau kita bisa runut kembali, pilar pembangunan itu kan salah satu sumber daya manusia. Bagaimana kita akan memenangkan menjadi sumber yang madani itu dengan milenialnya yang menang, sementara kondisi milenialnya kalah dalam hal moral seperti itu. Selama 10 tahun itu bagaimana itu bisa terjadi, sementara seperti yang Mama bilang tadi, ya gubernurnya seorang profesor ahli pendidikan dan ahli psikologi, ya bagaimana itu bisa terjadi? Itu yang pertama. Masalah ekonomi belum lagi. Kita kan kalau bisa katakan di sini perekonomian Sumatera Barat itu kan bisa dikatakan autopilot. Ya, autopilot. Kenapa saya katakan autopilot? Kasarnya gini, tidak ada kebijakan pemerintah, sini secara signifikan tidak akan berpengaruh sama sekali. Kenapa demikian? Beberapa waktu yang lalu ada penelitian terkait dengan pertumbuhan inklusif. Itu baik dengan kebijakan pemerintah, sejauh mana kebijakan pemerintah signifikan menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Penelitian mengatakan kebijakan tidak begitu signifikan. Itu ini datang. Ini menarik. Artinya adalah dalam undang-undang itu ada anggaran 20% loh untuk pendidikan. Ya. Berarti kan 10 tahun anggaran pendidikan itu sia-sia. Kalau outputnya, outputnya itu adalah masih ada loh pemuda di Sumatera Barat nih yang buta huruf, masih ada pemuda di Sumatera Barat nih yang pendidikannya hanya sampai SD. Sekian persen yang sampai SLTP, dan data statistik itu hanya 13% yang perguruan tinggi kalau saya tidak salah, data statistik itu begitu, kalau tidak salah ya. Jadi berarti kan ada masalah nggak ya di birokrasi kita ini, kan bukan hanya gubernur ya merumuskan itu dari bawah dan segala macam itu kadang-kadang. Ada masalah nggak gitu kita melihat
sebetulnya bisa kita bilang mereka memikirkan rakyat ini atau memikirkan Ya, saya jawab Pak. iya. Sumatera Barat ini istimewa. Nah, Ya, kan ini bukan daerah istimewa apa ya? saya katakan istimewa kenapa? Kita ada pemerintah nagari. Nah, Nagari Sumatera Barat ini cukup banyak. Kalau kita ambil, saya yang tahu Kabupaten Agam itu kan ada 82 nagari. Di luar yang pemekaran. Jadi kan kalau berapa? Sekarang sudah 92 ya, 92. sudah diperdakan. Termasuk yang diperdakan itu 92. Ya kalau di nagari kan sudah jelas itu pendekatan pembangunan kan tidak jauh secara kalau meminjam istilah dari wakil bupati periode yang lalu ada pembangunan kultural dan struktural. Kalau struktural jelas itu ada dana desa dan sebagainya macamnya. Kalau kultural jelas bagaimana nenek mama ikut berkontribusi. Nah, seperti sekarang kan kalau keistimewaan Sumatera Barat itu tidak dioptimalkan, ya kita tidak akan bisa menang juga gitu. Bagaimana kita akan memiliki kemenangan yang istimewa sebetulnya? Kita memiliki potensi untuk memiliki kemenangan yang istimewa. oke. Kira-kira gimana, Bung Rio? Ya. Saya juga agak sesak juga dada saya ini. Jadi gini, pertama soal milenial Manang ya. Saya mungkin mengamini apa yang disampaikan oleh Bung Khalil terkait dengan curigaan ada menipu ya. Jadi pertama memang perlu kita perjelas bahwa milenial Manang itu adalah tagline. Ya, kalau dalam undang-undang atau perda yang saya ketahui dalam rumusan membuat kebijakan ya, perencanaan kebijakan atau yang tertuang mungkin dalam PJMD itu kan yang hanya dibutuhkan itu hanya visi misi dan program unggulan gitu. Jadi kalau sebenarnya lebih seksi kalau kita bahas itu sebenarnya karena itu jelas itu yang nanti akan dibawa ke RPJMD gitu. Nah, sementara milenial Manang ini hanya tagline ini mungkin ada dari hasil kajian branding yang dilakukan oleh kalau saya tak salah memang inisiatif dari Audi Pak Audi Junaldi Wakil Gubernur. Setelah digabungkan kan yang lebih menonjol itu kan bersama membangun sumber madani tagline-nya. Jadi kalau kita mencoba mengira-ngira apa yang dimaksud dari milenial Manang ini, saya rasa juga nggak perlu sulit-sulit kita memahaminya. Audi Junaldi adalah seorang milenial dan dia menang dalam gubernur kan nggak sulit-sulit. Jadi kan bisa jadi kan seperti itu kan karena semuanya bisa mengira-ngira gitu kan. Nah, kalau lebih filosofis lagi mungkin bisa lah banyak penafsiran ingin kita coba ungkap gitu kan apa yang maksud dia milenial Manang, sejauh mana itu milenial Manang. Tapi rasanya tidak adil rasanya kalau kita sudah memasang pesimis dari awal gitu. Sementara tim perumus RPJMD saja baru dibentuk kemarin gitu kan, seminggu lalu tanggal 18. Dari 18 orang yang diutus itu saya melihat ada 3 orang yang milenial gitu. Nah, jadi mungkin itu salah satunya bisa jadi ya. Bisa jadi itu menjadi bagian implementasi dari Mahedi Audi dalam bagaimana milenial Manang ini untuk jadi kenapa ini diangkat? Karena ini mengganggu. Karena setiap hari itu Engki itu pakai baju milenial Manang gitu. Jadi maka kita tanya-tanya milenial Manang ini maksudnya apa? Ya, jadi wajah-wajah saya. Tapi mungkin yang perlu itu kita dudukkan bahwa ini hanya tagline gitu. Dan jadi tagline itu alat tipu-tipu. Ya. Saya rasa itu dalam komunikasi masa jualan. Seperti Tidak eksploitasi ke rumah. ya. Lebih apanya marketing. Ya, kalau misalnya kalau kita bahas misalnya ada pegadaian yang mengatasi masalah tanpa masalah, kira seperti itulah gitu kan. Judul itu menimbulkan masalah kita nanti mengganggu branding. Jadi adil kita memahaminya gitu. Jadi kalau kita coba rentangkan lebih jauh ya cukup banyak filosofi yang ingin kita coba ungkap gitu kan. Tapi ya kalau kita bergeser, tapi sebetulnya ada kan artinya program itu kan diakomodir. Ya. Ada 100.000 entrepreneur. Nah, kalau tadi kita tidak bahas milenial Manang karena tadi sudah kita perdebatkan. Ini pertanyaannya juga begitu. Boleh enggak kado umbu saya, Bang? Ya. Jawab, silakan. Iya. Tidak kau mau buat saya 100 entrepreneur jadi sekarang ini wah gitu ya. Ya.
Saya secara intensif mungkin tidak terlalu mengikuti ya gimana sebenarnya implementasi di program ini. Cuman dari beberapa penyampaian, dari beberapa diskusi mungkin bisa kita lihat. Pertama, kalau yang disampaikan oleh Pak Audi itu bagaimana Pemprov itu bisa mengakomodir lahirnya milenial baru, gitu, entrepreneur baru gitu. Ya, bagaimana caranya? Bisa jadi ya tidak selalu dengan menggunakan APBD gitu. Bisa jadi dengan CSR BUMN, CSR perusahaan gitu kan. Dan toh selama ini itu sudah terjadi, itu sudah berlangsung. Banyak sekali program-program, bahkan di kabupaten kota itu banyak program-program yang bagaimana menumbuhkan entrepreneur baru gitu. Tapi angka pengangguran terbuka kita tetap tinggi, tetap 8%. Di Bukit Tinggi itu saya menemukan data dari Dinas Pariwisata, di Pemuda Pariwisata itu sudah coba ada pendataan itu ada sekitaran ratusan dalam setahun Bukit Tinggi menghasilkan. Jadi ini Caranya bisa jadi dengan itu pendataan yang dilakukan oleh, ada datanya gitu, bisa dilihat di katalog, ada saya dulu pernah kalau kata Bu Mimi dikasih kepemudaan ada data, katalog yang jadi menurut saya gini, jadi ini kan mau menjawab muluk-muluk atau tidak gitu. Jadi program seperti ini sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh kabupaten kota gitu. Baik apakah hanya sekedar diadakan pelatihan entrepreneur, kemudian dikasih permodalan, mentor permodalan, itu sudah banyak terjadi gitu. Jadi sekarang mungkin sebentar sebelum menunjukkan. Ada menarik. Kalau aku misalnya tadi Bung Rio Friadi itu melihat tertarik ini ke soal tata negara ya, tertarik dikit soal tata negara. Bupati wali kota itu kan bukan bawahan gubernur. Dia punya wilayah sendiri. Kalau misalnya yang tumbuh adalah entrepreneur itu di kabupaten kota adalah dana APBD kabupaten kota, itu bukan prestasi gubernur, tapi prestasi wali kota atau bupati. Kita harus fair. Kalau ini programnya adalah program provinsi, kemudian provinsi yang mau ini kan, mau gitu, baru bisa di situ. Tapi kalau misalnya tadi dikatakan ambil data misalnya di kepemudaan kan begitu ya, nggak bisa kita klaim kalau itu dijadikan klaim bahwa itu adalah keberhasilan dari gubernur gitu ya. Jadi saya juga menganggap ini bukan sebuah prestasi juga nanti kalaupun ini terwujud gitu. Tapi saya melihat bahwa ada semacam inisiatif dari Maheldi Audi untuk bagaimana bertambahnya entrepreneur milenial ini sebanyak mungkin gitu. Karena mungkin salah satu indikator dari negara maju itu kan semakin banyak jumlah entrepreneurnya, itu dari segi statistiknya gitu kan seperti itu. Jadi bagaimana nanti implementasinya? Apakah itu nanti akan sinergi dengan kabupaten kota, sinergi dengan pihak swasta? Itu kan babnya teknis lagi. Hanya mungkin bisa jadi Pemprov nanti hanya menyediakan program monitoringnya, program pembekalannya. Nanti bisa jadi secara teknis juga Pemkab atau Pemkot juga akan dilibatkan. Itu tidak menutup kemungkinan. Jadi Bung Khalil, ada yang terasa mau di ini? Sebenarnya di program unggulan ini sebenarnya kalau di Sumbar saya tidak tahu apa, tapi kalau misalnya di Riau itu kan setiap akhir masa jabatan itu ada ajang tuntut janji. Nah, jadi masyarakat itu berdemo di depan kantor wali kota atau kantor gubernur itu tuntut janji, mana janji masa kampanye. Nah, jadi makanya jadi sebagai contoh misalnya di Pilwako Dumai kemarin, tokoh-tokoh elit yang sudah malang melintang di DPR itu kalah semua sama Faisal Amris yang baru, karena mereka berani menjanjikan pekerjaan, berani menjanjikan menghentikan, tidak mau langsung mengeluarkan catatan penduduk bagi perantau, tapi mengoptimalkan dulu yang sudah ada, karena mereka bisa menang sampai 50% gitu kan. Jadi karena ada tekanan seperti itu sehingga agak takut membuat program yang muluk-muluk. Tapi di Sumbar apakah pernah ada ajang tuntut janji sehingga kita buat apa aja? Jadi gagasan baru ini menarik juga. Kita buat apa? Kita buat program ini yang penting wah ketika kampanye. Nanti kan masyarakat tidak begitu ingat. Mungkin ingat pun tidak apa program apa misalnya kita bilang Irwan Prayitno kemarin apa sih program unggulannya, ada ingat kan, bisa jadi apa, bisa jadi itu. Jadi ini jadi pelajaran sebenarnya bagi masyarakat sebenarnya lebih paham visi misi itu sebenarnya bisa direalisasikan atau tidak.
visi misi itu sebenarnya sesuai kan sebenarnya kata kalau melihat debatnya Ramlan sama Herman Sapar kemarin itu di debat pertama debat kedua, kata Ramlan, saya sama seperti Pak Herman Sapar, kalau waktu jadi wali kota rasa mau saya balikkan Bukit Tinggi ini, tapi ternyata ada undang-undang yang membatasi ini. Artinya kan di situ kenyataannya tidak semua janji kampanye itu bisa direalisasikan. Ada hambatan, misalnya kalau dia menjabat di luar rancangan RPJM tentu mengikuti yang lama atau yang baru, kan itu yang tidak pernah diajak untuk masyarakat berpikir cerdas ke situ. Jadi kita habis lebih ke memperdebatkan visi misi segala macam, tapi harusnya itu sesuai atau tidak, mungkin atau tidak, sebenarnya kan di situ pertanyaannya. Yang dia tidak ada, jadi bebas aja membuat apa aja. Bisa nih diskusi ini jadi inisiatif gerakan itu ya. Nggak tahu juga kita, terserah itu yang mudah-mudah lah. Oke, kalau menariknya begini, kalau tadi kita katakan kita kan juga tidak tahu ya, karena memang ini baru, yang baru kita katakan sebetulnya kenapa diskusi ini kita angkat, kita ingin mengingatkan supaya Buya itu tak lupa janjinya ini. Nah, kita mengingatkan itu. Tapi kan memang kita khawatir gitu ya, khawatir kan Sumatera Barat persoalan politiknya kan bukan hanya persoalan ini saja, soal pendanaan kita ya dalam tanda petik ada masalah lah kita dengan ini gitu kan, yang mungkin nggak bisa kita ungkap di sini gitu ya, ada persoalan. Boleh silakan. Begini Mak, kalau saya melihat begini Mak, terkait dengan visi dan misi, kemudian tagline program unggulan yang ada sekarang oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dalam satu periode ke depan, terkait dengan tagline juga tadi tentang milenial menang. Nah, seharusnya ini memang idealnya ya Bang, idealnya ini kan didiskusikan ketika masa-masa sebelum kampanye dilakukan, sebelum ide-ide gagasan ini disosialisasikan kepada masyarakat. Nah, saya tidak tahu, mungkin nanti Bang Rio bisa jawab, apakah milenial yang menjadi tagline itu dilibatkan dalam merumuskan visi dan misi ini, kemudian program unggulan, karena tentu terlepas dari dewan pakar Mak, terlepas dari dewan pakar-pakar yang merumuskan visi dan misi ini, program unggulan, tapi ketika itu milenial dilibatkan tidak untuk berbicara tentang milenial sekarang, kebutuhan milenial sekarang ini apa. Kemudian yang kedua saya ingin mengatakan begini Mak, mungkin kita tidak fokus kepada milenialnya, karena tadi kalau secara angka kelahiran sudah disampaikan sama Bang Enda kan, bahwasanya kelahiran tahun 80-an, 90-an itu milenial. Nah, yang jadi persoalan menyiapkan generasi milenial ini, kita bisa melihat misalnya dari sektor pendidikan. Nah, milenial ini harus didorong dengan sektor pendidikan, sehingga advokasi pendidikan tadi itu bisa melahirkan sumber daya manusia yang terampil, yang siap dalam era disrupsi sekarang ini Bang. Artinya ini kan zaman terus berubah ini. Nah, artinya SDM, katakanlah milenial tadi, dia harus siap. Kalau dia seandainya menjadi entrepreneur misalnya kan, kemudian menjadi aktor dari ekonomi kreatif, dia juga harus punya skill gitu. Nah, salah satu skill itu didapat melalui pendidikan. Nah, sekarang ada nggak instrumen yang dilakukan oleh program-program unggulan dalam jangka kelanjutan nanti yang diberikan kepada milenial ini untuk mendapatkan skill-skill itu. Kemudian terkait dengan politik misalnya, nah milenial ini dilibatkan tidak dalam politik misalnya kan. Nah, di usia milenial ini memang mereka sudah pastinya untuk terlibat di ranah pemerintahan atau tidak. Kemudian persoalan sosial misalnya. Nah, milenial ini kan katakan tadi bahwasanya milenial itu usia di perguruan tinggi 18 tahun sampai 23 tahun, atau nanti ketika dia melanjutkan S2 dari 23 tahun sampai 30 tahun misalnya. Itu kan berperan enggak dia berkontribusi enggak dia dalam perhatiannya kepada pemerintah, misalnya dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah misalnya, dan itu tidak sesuai untuk kemaslahatan masyarakat, tidak melibatkan kepentingan masyarakat yang luas. Nah, mereka kritis tidak dengan pemerintah. Kalau mereka tidak kritis, berarti mereka bisa dikatakan milenial yang gagap gitu, yang tidak siap untuk menghadapi perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
terhadap kebijakan-kebijakan itu. Sederhananya begini, mereka tidak kritis dengan pemerintah atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Hari ini kan kita melihat kepentingan kekuasaan hari ini kan mungkin tidak begitu melihat ke rakyat yang kecil, termasuk persoalan pendidikan. Nah, katakanlah di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat pemerataan pendidikannya sudah sampai ke daerah yang terisolir atau tidak gitu. Wajar tadi Mak bilang misalnya persoalan pendidikan ini ada yang tidak tamat SD, kemudian hanya ada yang sampai ke SMA saja, kemudian ada yang sampai ke S1. Nah, mereka ini kan apakah ada dorongan dari pemerintah terkait dengan biaya pendidikan misalnya. Nah, kalau dia tidak tamat SD berarti tidak ada perhatian khusus dari pemerintah, atau memang mereka karena mereka orang-orang yang terisolir tidak terjangkau oleh pemerintah sehingga mereka jadi kelompok yang marginal lah di sana gitu, tidak dilibatkan dalam persoalan pendidikan. Mungkin itu Mak, menurut saya sebelum ke pembahasan yang tadi saya ingin mengulang sedikit. Oke, Musamin Pak. Menyambung dari Yuda Sabin Jamil tadi itu terkait dengan pendidikan dan peningkatan skill. Jadi pertama, kita juga tidak bisa menafikan ada program pusat yang betul-betul untuk meningkatkan skill dari milenial ya. Kalau saya bisa mengatakan milenial ini mereka yang sudah tamat kuliah sekarang sebenarnya. Jadi gini loh, permasalahan sekarang itu yang ada pertama rendahnya integritas. Apa salah satu bentuk bukti rendahnya integritas itu? Selama setahun ini kan pemerintah ada namanya program namanya Kartu Prakerja. Kita tidak bisa menafikan program itu memang memberikan semacam fasilitas kepada milenial untuk meningkatkan skill, pengetahuan, bisa juga relasi. Nah, yang saya temui beberapa akhir-akhir ini adalah kebanyakan generasi milenial itu mereka mendapatkan semacam fasilitas itu. Pertama itu dapat pelatihan 1 juta. Mereka beli 1 kali pelatihan seharga 200.000 cuma untuk sekali itu saja. Tujuannya apa? Agar insentif 600.000 cair. Sementara peningkatan skill dan ilmu itu tidak mereka manfaatkan. Dan kemudian banyak lagi yang hanya memilih asal memilih. Padahal sebenarnya kalau mereka paham, integritas tinggi dan kesadaran pun tinggi, mereka bisa mendapatkan skill. Nah, itu sebenarnya ini sudah ada peluang loh sebenarnya untuk meningkatkan itu. Kalau memang ingin kokoh dengan milenial Manang tadi, walaupun sudah dibahas tadi tentang sekedar tagline, tapi sebenarnya itu bisa kita manfaatkan. Itu pertama, integritas itu perlu dibentuk. Bagaimana nanti kebijakan atau pendekatan lah dari yang pemerintah itu untuk memperkuat. Jadi artinya hilirnya kan milenial Manang kan? Iya. Atau terwujudnya 100.000 entrepreneur, hilirnya kan begitu. Tapi di sini loh kita lihat ada masalah di dulu. Artinya memang kayaknya saya menyimpulkan begini nih bicaranya. Selesaikan dulu lah masalah yang dulu ini. Iya. Selesaikan dulu masalah dulu, gak usah dulu lah kalau kaca seketik lah dulu gitu. Tapi hulu itu harus dipasaki gitu ya. Harus dituntaskan. Kan sebetulnya kalau sebetulnya kepala daerah, apalagi ini dua-duanya sekarang dah tua. Iya. Kalau misalnya dua-dua ini memahami bagaimana membangun itu bukan hanya secara struktur pemerintahan, tapi bisa menghidupkan kembali kehidupan kultural, saya rasa selesai sebetulnya. Selesai. Tapi kan memang semua yang ada di negara itu kan harus dilembagakan lewat pemerintah semua. Kanduannya pemerintah, ini pemerintah semua kan begitu. Akhirnya bergerak kalau ada dana pemerintah, kalau nggak ada dana pemerintah nggak bergerak. Ini kan jadi masalah. Mungkin barangkali di masalah lain lah yang akan kita bahas. Tapi ini saya ucapkan terima kasih karena pembicaraannya akan panjang. Kita tidak menyimpulkan bahwa ini salah atau tidak salah karena memang belum dilaksanakan karena gubernur ini baru. Tapi ini adalah bahagian bagi kita untuk warning dan kemudian kita mencoba nanti mendiskusikan kembali ketika RPJMD ini sudah disahkan. Dan kita akan coba beda. Betul nggak ini memang sesuai dengan teori konsepnya? Karena kita mencoba ini merosok-rosok tapi kait gitu orang. Karena kita kan nggak bicara langsung nih dengan sang gubernur, tidak bicara langsung dengan sang wakil gubernur. Kalau mungkin yang membawa
tagline tadi dan kemudian tidak membuat kita berseuzan kan, sehingga kita melihat ini betul-betul. Karena wawancara kita dari Palanta itu kan Bung Audi itu berniat betul mau membangun kampungnya, tapi jangan sampai niat itu jadi tidak kesampaian gitu ya kan. Kalau secara finansial dari wawancara di Palanta bisa dilihat ya dari sisi finansial ya. Palanta bikin pertemuan lagi dengan beliau. Oh bisa jadi kita akan ulang lagi gitu, karena tentu kita beda. Kita akan beda juga, kita lihat ya seperti apa konsepnya. Karena memang saya dapat informasi juga begini nih, salah satu contohnya. Hambatan yang dihadapi oleh Pak Audi Tagubuya ini bukan hanya sekedar dari tahun birokrasi, tapi setidaknya ini akan menjadi sebuah masukan-masukan. Ini adalah pemanasan awal. Kita mengharapkan bahwa saatnya yang muda bersuara, mengkritisi lebih tajam, bukan hanya yang soal-soal nasional. Kalau nasional ya sudahlah, itu nggak berkaitan betul lah dengan hidup kita. Terlalu jauh kita, terlalu di atas langit. Kemampuan dan capaian. Iya, dan juga tidak berdampak langsung. Tapi ini soal APBD itu berkaitan langsung dengan kita. Berkaitan langsung dengan sanak kita, berlangsung dengan orang kampung kita, berkaitan langsung dengan nagari kita, berkaitan langsung dengan kabupaten, kota, dan seterusnya. Sekali lagi terima kasih Bung Sabrun Jamil, Bung Rio Priyadi, Bung Fadli, Bung Khalil, Bung Enda, dan Bung Alwi, Bung Sami. Dan mudah-mudahan kita ketika diundang kembali bisa datang lagi. Dan mungkin obrolannya akan jauh lebih panas karena sudah akan mengkritisi apa yang sudah direncanakan. Kalau ini kan baru kita mereka-reka mencoba-coba, baru mungkin belum sampai 30 hari ya, sudah benar dilantik. Belum ya, belum sampai 30 hari. 14 tambah 3, 21. Tentu saja kita belum bisa meminta, karena tentu juga menyusun dulu ya kepala dinas yang sesuai, yang bisa membawa visi, membenahi birokrasi dan seterusnya gitu. Tapi sebetulnya belum lagi kita bicara beban yang ditinggalkan yang harus diselesaikan. Misalnya BOR yang kita nggak tahu 310 miliar itu entah untuk siapa itu, tapi dana sudah 310 miliar yang katanya menjadi kebanggaan orang Sumatera Barat. Saya nggak tahu juga, saya juga nggak bangga punya BOR itu. Saya belum tahu Pak. Itulah demikian saja. Sekali lagi itulah saya tidak akan menyimpulkan pembicaraan ini sahabat Palanta di mana saja. Inilah obrolan kita yang mudah-mudahan kita berharap bahwa setelah ini mungkin saja apa yang dicetuskan oleh Bung Khalil ini menjadi pikiran bagi kawan-kawan muda di Sumatera Barat, bahwa setiap tahun ada arena ajang tuntut janji terhadap kepala daerah yang terpilih, bukan hanya gubernur dan wakil gubernur, tapi juga adalah wali kota, bupati, yang ada yang selalu ada ajang tuntut janji, ajang terhadap anggota dewan, terhadap anggota DPD RI, anggota DPR RI dan seterusnya, sehingga artinya bahwa partisipasi publik itu terus meningkat dan kita juga harus mencerdaskan publik karena publik itu juga berhak tahu. Demikian saja, billahi fisabilil haq, fattaqullaha mastata'tum. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.